Halo, perkenalkan nama saya Ayub Sarudin dengan NPM 254202010059. Saya dari kelompok 8 dengan materi transformasi Z digital. Baik, di sini saya akan jelaskan pendahuluan transformasi Z. Transformasi Z merupakan salah satu metode matematika yang digunakan untuk menganalisis sinyal dan sistem waktu diskrit. Dalam sistem digital, transformasi Z memiliki peran yang sama seperti transformasi Laplace pada sistem kontinu. Dan pengertian transformasi Z adalah teknik matematika yang mengubah sinyal waktu diskrit menjadi representasi domain frekuensi kompleks. Transformasi ini berfungsi sebagai ekuivalen waktu diskrit dari transformasi Laplace, memungkinkan analisis yang lebih mudah pada sistem linear, time invariant LTI, dan penyelesaian persamaan beda difference equation. Baik, selanjutnya saya serahkan ke anggota rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Arifin, NPM saya 254 2020 1065. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi Z dan region of convergence atau ROC. Pertama, transformasi Z merupakan salah satu metode matematika yang digunakan dalam analisis sinyal dan sistem diskrit. Transformasi ini berfungsi untuk mengubah sinyal dari domain waktu diskrit ke domain frekuensi kompleks, sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Secara matematis, transformasi Z didefinisikan sebagai berikut, di mana X dalam kurung Z adalah hasil transformasi pada domain Z. X dalam kurung K adalah nilai sinyal pada indeks ke K. Z merupakan variabel kompleks, dan N adalah jumlah data atau panjang sinyal yang dianalisis. Dengan menggunakan transformasi Z, berbagai karakteristik sistem seperti stabilitas, respons sistem, dan fungsi alih dapat dipelajari dengan lebih mudah. Selanjutnya, terhadap konsep yang sangat penting dalam transformasi Z, yaitu region of convergence atau ROC. ROC adalah wilayah atau rentang nilai pada variabel kompleks Z yang membuat deret transformasi Z menghasilkan nilai yang berhingga atau konvergen. Dengan kata lain, pada wilayah ini perhitungan transformasi Z tidak mengalami divergensi atau tidak menuju tak hingga. Keberadaan ROC sangat penting karena hasil transformasi Z tidak hanya ditentukan oleh persamaannya saja, tetapi juga oleh daerah konvergensinya. ROC dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu sistem bersifat stabil, kasual, atau tidak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transformasi Z merupakan alat analisis utama dalam sistem diskrit. Sedangkan region of convergence berfungsi untuk menunjukkan wilayah nilai Z yang membuat transformasi tersebut valid dan dapat digunakan dalam analisis sistem. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Terima kasih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Christopher Tawaran. NPM saya adalah 25420001027. Ini saya akan lanjut di hasil sebelumnya itu yaitu region of convergence. Saya akan lanjutkan materinya yaitu memasuki sifat-sifat transformasi Z. Yang pertama ada linearitas. Linearitas sendiri adalah jika Anda memiliki dua sinyal yang dijumlahkan
hasil transformasi Z-nya adalah jumlah hasil dari masing-masing transformasi Z sinyal tersebut. Lalu penggeseran waktu. Penggeseran waktu atau messenger sinyal di domain waktu sejauh K sampai setara dengan mengalihkan hasil transformasi Z-nya dengan Z pangkat min K. Lalu penskalaan. Penskalaan itu mengalihkan sinyal dengan faktor eksponensial. Seperti A pangkat N dalam kurung itu di domain waktu akan mengakibatkan penskalaan pada variabel Z. Lanjut pada konvolusi, di mana operasi konvolusi yang rumit di domain waktu berubah menjadi operasi perkalian biasa yang biasa digunakan atau terjadi di dalam domain Z. Yang terakhir, diferensiasi dalam domain Z. Diferensiasi dalam domain Z mengalihkan sinyal dengan variabel N di domain waktu setara dengan mendefinisikan atau dalam kurung menurunkan fungsi X dalam kurung Z terhadap Z, kemudian dikalikan dengan min Z. Kita lanjut untuk contoh soal, termasuk diketahui X dalam kurung N sama dengan A pangkat N U dalam kurung N. Yang dicari itu tentukan transformasi Z-nya. Nah, cara kerjanya itu dalam mencari definisi transformasi Z tersebut didefinisikan sebagai X dalam kurung Z sama dengan dalam kurung sigma pangkat dalam kurung infinity N sama dengan infinity. Di X nya itu dicari dulu, dikurungkan N, lalu di Z pangkat min N. Nah, yang kedua itu disubstitusikan karena ada fungsi dari unit setup nya adalah ini N nih, diubah dari UN, maka batas penjumlahannya itu menjadi dari N berubah menjadi 0 hingga dihitung sebagai infinity. Nah, yang ketiga itu deret geometri. Ini adalah deret geometri yang tak hingga. Contohnya tuh siapa ya? Dalam kurung sigmanya itu sigma Rn yang hasilnya adalah 1 pangkat 1 maksud saya per dalam kurung 1 min A Z pangkat dalam kurung min 1. Nah, untuk soal yang kedua itu transformasi Z sinyal diskret terbatas. Diketahui X dalam kurung N sama dengan dihitung 1, 2, 3. Ditanya tentukan transformasi Z-nya. Cara kerjanya itu adalah menggunakan pemetaan indeks yang diasumsikan angka pertama dalam kurung 1 nih, dan beberapa indeksnya itu N dikaitkan dengan 0. Maka X dalam kurung 0 itu sama dengan 1, X dalam kurung 1 sama dengan 2, dan X dalam kurung 2 sama dengan 3. Nah, lalu disubstitusikan ke rumus, tinggal gabungkan aja yang seperti yang tadi. X dalam kurung Z sama dengan 1 tambah Z 2Z pangkat min 1. Habis itu dalam kurung min 1 ditambah 3Z pangkat min 2. Maka masukkanlah hasil yang didapatkan itu jadi ini guys. Untuk contoh soal yang ketiga, itu tentang frekuensi jika H dalam kurung Z sama dengan 1 per 1 min 0,5 Z pangkat min 1. Tentukan kestabilan sistem. Nah, langsung jawab saja. Mulai tersebut berada pada Z sama dengan 0,5 sehingga sistem stabil karena berada dalam lingkaran satuan. Jadi untuk hasil dari kestabilan sistem ini 0,5 karena sistem itu stabil karena dia tuh berada dalam lingkaran satuan. Contohnya tuh sebuah sistem LTI dikaitkan stabil jika semua polanya berada di dalam lingkaran satuan. Tuh. Kenapa dibilang analisisnya 0,5? Ya karena dia di dalam pole dan berada di lingkaran satuan. Begitu aja simpelnya. Oke, kita lanjut ke anggota kelompok saya, Febrian Rapo. Dia akan menjelaskan aplikasi transformasi dan kesimpulan. Sekian dari presentasi saya berikan saja kepada presentasi berikut. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Febrian Rapo dengan IPN NPM 2542 0201 021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi transformasi Z dalam kehidupan sehari-hari dan kesimpulan. Yang pertama, transformasi Z adalah alat matematis yang digunakan untuk mengubah sinyal waktu diskrit menjadi fungsi dalam domain frekuensi kompleks. Dalam kehidupan sehari-hari,
Konsep ini sangat vital dalam pengelolaan sinyal digital dalam kurung DSP yang memungkinkan perangkat elektronik kita memproses gambar, suara, dan kata dengan kata lebih efisien. Yang pertama, proses audio dan video. Yang kedua, transmisi dan kompresi data. Yang ketiga, sistem navigasi GPS. Dan 4, perancang fitur digital. Yang kelima, komunikasi jaringan. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Transformasi Z banyak digunakan pada pengelolaan sinyal digital, sistem kontrol digital, dan analisis kestabilan sistem. Dengan transformasi Z, karakteristik sistem seperti respons, kestabilan, dan fungsi alih dapat ditentukan secara lebih efektif. Oleh karena itu, transformasi Z menjadi salah satu alat penting dalam perancangan dan analisis sistem digital modern. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.